Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nugraha dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya melaksanakan magang 3 dengan memberikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam, dan saya juga dari prodi pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian pada bab 3. Nah, dijelaskan di sini pengertian jujur adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu bahasa Arabnya sidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, lawan kata dari jujur ini adalah dusta, yang dimana dalam bahasa Arab sendiri dusta itu disebut dengan istilah al-kazibu, yang artinya juga sama, yaitu dusta. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, dan yang kedua kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketiga ketegasan dan kemantapan hati, dan yang keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Jadi kesimpulannya yaitu jujur itu bukan hanya sebuah perkataan, melainkan jika kita melakukan sesuatu atau bekerja dengan seseorang maka harus dengan jujur, dan juga tidak ada kedustaan di dalam sebuah pekerjaan yang kita lakukan atau perkataan yang kita ingin katakan kepada orang lain. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, beliau membagi sifat jujur itu menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Nah, yaitu ketika kita misalkan melakukan sebuah perbuatan atau tindakan, itu segalanya dilandaskan dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk memicu kita supaya agar bisa melakukan kejujuran tanpa ada dorongan atau dorongan dari orang lain melakukan sesuatu yang tidak jujur. Terus yang kedua, jujur dalam perkataan lisan. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jujur dalam perkataan lisan, ketika kita misalkan menyampaikan informasi atau berita atau tanggapan yang kita ingin katakan kepada orang lain, hendaknya itu harus dengan jujur. Karena setiap orang itu harus berkata jujur. Jika kalau misalnya dia itu tidak berbicara jujur atau berkata jujur kepada orang lain, maka dia itu akan tidak mudah dipercaya oleh orang perkataannya. Nah, dan juga termasuk dengan menepati janji. Nah, janji ini kita juga harus jujur. Misalkan kita janji kepada orang lain ingin memberikan sesuatu atau segala sesuatu yang ingin kita berikan. Nah, kita harus tepati tuh janji itu, karena kalau misalkan kita menepati janji itu merupakan sebuah kejujuran, karena kita melakukan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Dan yang ketiga yaitu jujur dalam sebuah perbuatan atau amaliyah, yaitu jika kita melakukan amal kebaikan itu dilandasi dengan sebuah kejujuran yang dimana dilandasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dorongan dari orang lain atau keterpaksaan orang lain dengan tujuan ingin mempunyai martabat yang baik atau memiliki citra nama yang baik, tetapi kita semuanya kita lakukan karena dilandasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah Allah memberitakan untuk berlaku jujur. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8. Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumi 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini dijelaskan bahwa penjelasannya secara singkat yaitu ketika kita menjadi seorang penegak keadilan dan bisa kita itu dijadikan sebagai saksi, maka kita itu harus bersaksilah dengan adil. Kita mengucapkan atau berkata kesaksian kita itu sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak berbohong dengan sebuah tindakan atau perilaku. Dan juga jika kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang adil dalam konteks kesaksian, maka itu merupakan sebuah ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita menjadi saksi sebuah adanya suatu kemaksiatan atau perbuatan, maka kita harus jujur bahwa orang itu melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus jujur itu, bersaksi kepada orang banyak bahwa kita melihat itu secara langsung. Dan juga dijelaskan juga, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Misalnya kita misalkan sebuah kaum atau sebuah kelompok yang kita tidak suka. Misalkan ada kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A ini merupakan kelompok yang tidak kita senangin. Jika kalau misalnya kita itu diminta memberikan penjelasan atau kesaksian, kita tetap harus melakukan sebuah jujur bahwa orang itu melakukan sebuah perbuatan yang kita lihat itu. Tidak boleh kita melebih-lebihkan atau mengurang-urangin sebuah pernyataan yang pada kelompok A, walaupun kita membenci kelompok A tersebut. Begitu. Dan selanjutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 119. Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, di sini dijelaskan bahwa Quran surat At-Taubah ayat 119 ini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah haruslah bisa bersama dengan orang-orang yang benar. Maka kita jika ada orang yang benar, kita harus bela. Dengan kita bela perbuatan kebenarannya itu. Dan juga selanjutnya ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bacakan di sini. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaba. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuranmu itu menuntun pada kebenaran dan kebenaranmu itu menuntun ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan itu menuntunmu pada sebuah perbuatan kejahatan dan kejahatanmu itu menuntun kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kalau misalnya kita melakukan sebuah kebenaran, sebuah kejujuran, itu perbuatan yang disenangi oleh Allah, maka kita akan dekat dengan Allah karena ya Allah itu menyukai orang-orang yang melakukan sebuah kebenaran dan jujur itu termasuk sebuah kebenaran. Nah, dan juga dijelaskan di sini juga, hindarilah olehmu berlaku dusta karena menuntunmu untuk pada kejahatan. Dan jika kita kalau misalnya berdusta atau berbohong kepada orang lain, maka itu merupakan sebuah kejahatan dan kemaksiatan yang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia itu sendiri karena kita berbohong.
Dan juga di sini dicatatkan bahwa jika seseorang itu jujur, maka dicatat oleh Allah sebagai pribadi yang jujur. Nah, Allah saja mencatatkan ketika orang itu jujur, maka Allah percaya kalau itu perbuatan jujur. Apalagi manusia. Manusia saja kalau misalnya kita berlaku jujur, maka orang itu akan percaya kepada kita. Dan juga kita akan dipercaya sebagai orang yang jujur. Maka seandainya kalau kita berkata kepada orang lain, maka orang itu akan mudah percaya. Dan juga sebaliknya, kalau jika misalnya kita melakukan sebuah kedustaan atau kebohongan kepada orang lain, maka orang lain juga menganggap kita sebagai orang yang berbohong dan berdusta. Jadi ketika selanjutnya kita berbicara atau memberikan pernyataan, kita dianggap seorang yang dusta, walaupun seharusnya juga kita itu berkata bohong, tapi tetap saja orang menganggap kita itu sebagai orang yang suka berbohong atau berdusta. Nah, selanjutnya itu saya ingin menceritakan sebuah cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana beliau itu berlaku jujur. Pada saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Beliau pun mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua, aku akan memberikan sebuah berita yang kepada kalian semua." Mendengar panggilan yang sangat lantang dari Rasulullah, maka para kaum Quraisy itu pun langsung menemui Rasulullah untuk berkumpul mendengarkan apa yang ingin Rasulullah sampaikan. Nah, ketika itu beliau tersenyum dan bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini," pada saat itu Rasulullah ingin melakukan perang itu, "jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah hendak siaga untuk menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu, semua orang kaum Quraisy itu menjawab semuanya, "Saya percaya Rasul, kami percaya semuanya." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu pun orang kaum Quraisy tersebut menjawab sangat lantang, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Nah, dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu sebagai orang yang dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Nah, dari kesimpulan cerita ini bahwa jika kalau misalnya kita sudah terbiasa berbuat jujur kepada orang lain, dan juga apa yang kita diamanatkan kita melakukan apa yang dia suruh atau perintah, atau kita melakukan sebuah perbuatan yang sesuai dengan kadarnya lah, dengan jujur gitu, maka kita juga dikenal sebagai orang yang jujur, tanpa harus orang itu memikir dua kali bahwa apakah orang ini benar atau tidak gitu. Dan juga Rasulullah ini mendapatkan gelar Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, karena beliau sama sekali dari kecil hingga akhir hayatnya itu tidak pernah melakukan kebohongan atau kedustaan. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya dan jujur. Dan juga pada saat itu juga banyak orang-orang kafir Quraisy juga menitipkan harta bendanya pada Rasulullah SAW. Padahal dia itu seorang kafir, tetapi kenapa dia percaya kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu merupakan orang yang sangat jujur dan juga dapat dipercaya. Apa yang diamanatkan beliau laksanakan gitu. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai perilaku jujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.